Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan eh, proses dari alat terancang bangun smart farming hidroponik dengan sistem pengendalian dan monitoring tanaman cabai berbasis IoT. Di sini dari kelompok 2 anggotanya terdiri dari ada Andika Setiabudi, Hafiz Ilmi, saya sendiri, Ilyas Nur Yahya, Miftahul Abdurrahman, Muhammad Firdaus, Sanas Safa Nesti. Nah, di sini komponen-komponen dijelaskan akan dijelaskan oleh Muhammad Firdaus. Komponen-komponen yang akan digunakan yaitu node MCU ESP8266, sensor DHT11, modul relay, soil moisture sensor, pompa air submersible 5 volt dan selang HDPE. Node MCU 8266 sebuah board elektronik yang berbasis chip ESP8266 dengan kemampuan menjalankan fungsi microcontroller dan juga koneksi internet Wi-Fi. Terdapat beberapa pin I/O sehingga dapat dikembangkan menjadi sebuah aplikasi monitoring maupun controlling pada proyek IoT. Yang selanjutnya itu modul relay. Modul relay adalah saklar atau switch yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromekanikal yang terdiri dari dua bagian utama yakni elektromagnet dan mekanikal perangkat kontak saklar atau switch. Selanjutnya LCD, Liquid Crystal Display. LCD atau Liquid Crystal Display adalah suatu jenis media display atau tampilan yang menggunakan kristal cair untuk menghasilkan gambar yang terlihat. Lalu ada sensor DHT11. Sensor DHT11 adalah sensor digital yang dapat digunakan untuk mengukur suhu dan kelembaban udara di sekitarnya. Sensor ini sangat mudah digunakan bersama dengan Arduino maupun device lainnya. Lalu ada soil moisture. Soil moisture sensor YL69 adalah suatu modul sensor yang berfungsi untuk mendeteksi tingkat kelembapan tanah dan juga dapat digunakan untuk menentukan apakah ada kandungan air di tanah atau sekitar sensor. Selanjutnya akan dibacakan oleh Miftahul Abdurrahman Tauhid. Oke, selanjutnya di sini ada sensor LDR. Sensor cahaya LDR atau Light Dependent Resistor merupakan suatu jenis resistor yang peka terhadap cahaya. Nilai resistansi LDR akan berubah-ubah sesuai dengan intensitas cahaya yang diterimanya. Selanjutnya di sini ada pompa air 5 volt. Pompa di sini berfungsi untuk mengubah tenaga mekanik dari suatu sumber pergerakan menjadi tenaga. Pompa ini menghasilkan tekanan air sebesar 240 liter per jam. Sangat diperlukan dalam budidaya tanaman secara hidroponik. Selanjutnya ada fan DC. Kipas merupakan salah satu alat yang digunakan sebagai pendingin udara, penyegar udara, dan juga pengering yang biasanya memakai komponen penghasil panas. Bahkan kipas juga dapat digunakan sebagai penghisap udara atau exhaust fan. Selanjutnya ada LED atau Light Emitting Diode atau sering disingkat dengan LED. Adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. Oke, selanjutnya akan... Ini adalah blok diagram. Kita menggunakan 5 volt sampai dengan 12 volt. Nah, inputnya di sini ada soil moisture. Soil moisture ini akan mendeteksi dari sebuah tanda kelembapan tanah. Terus sensor DHT-nya yaitu suhu yang mendeteksi kelembapan dari si suhu di ruangan tanaman. Nah, LDR-nya ini menangkap
intensitas cahaya yang diperlukan oleh tanaman cabai. Misalkan dari kekurangan intensitas cahaya, nah LDR ini akan mendeteksi intensitas cahaya yang menggunakan outputnya yaitu LED. Nah di sini pompa yaitu sel moisture yang berfungsi buat menyiram tanaman yang kurang dari kelembapannya. Terus sensor DHT yaitu kurang dari kelembapannya, suhu dari kelembapan. Terus LDR ini yang tadi yang kurang dari intensitas cahayanya, dia akan menyala LED-nya untuk menerangi si tanaman cabainya. Nah nanti untuk memonitoring dari semuanya, nanti akan keluar dari si LCD dan juga blink. Nah si blinknya ini untuk notifikasi jika semuanya sudah terpenuhi. Laksana seperti Selanjutnya, cara kerja alat. Untuk mengoperasikan smart farming hidroponik ini, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungkan alat dengan menggunakan adapter 5 volt untuk mengaktifkan rangkaian dan adapter 12 volt untuk mengaktifkan pompa dan fan. Selanjutnya, pada saat keadaan standby, alat akan membaca sensor yang akan ditampilkan pada LCD dan aplikasi blink untuk memonitoring kondisi tanaman cabai. Selanjutnya, jika kondisi suhu sekitar tanaman melebihi 30 derajat, maka kipas akan otomatis menyala untuk mengurangi suhu di sekitar tanaman. Kemudian, jika kelembapan tanahnya kurang dari 200, maka pompa akan otomatis menyala. Selanjutnya, jika intensitas cahayanya rendah, maka LED akan otomatis menyala untuk menjaga agar tanaman cabai tetap menerima cahaya. Oke, selanjutnya ini cara instalasi. Ini coba kita buat gambaran rancangan alat dari proyek kita. Di sini ada tanaman, ini kita masih menggunakan pot ya, atau ember. Nah, di sini untuk box komponen, kita menaruh semua komponen di sini yang terdiri dari node MCU dan relay. Dan pompa ditaruh di dalam tendon untuk membompa air agar masuk ke dalam ember. Untuk instalasi LDR dan DHT-nya, di sekitaran pot atau ember dari si tanaman. Kurang lebih gambaran dari cara instalasi seperti itu. Next. Untuk rencana pengujian, 1. Pengujian alat dilakukan pada siang hari saat tanaman terkena sinar matahari dan malam hari saat tanaman kekurangan pencahayaan. 2. Pengujian dijalankan dan dicocokkan untuk mengetahui kekurangan pada sistem saat dijalankan. Beberapa hal yang dilakukan pada percobaan ini meliputi nilai sensor, kondisi pompa, kipas, dan LED. 3. Pengujian relay pada saat pengujian sensor akan berjalan apabila kondisi pada sensor tersebut terpenuhi, dan jika tidak, maka relay akan tetap pada keadaan mati atau off. Untuk selanjutnya, ada yang mau bertanya atau menambahkan? Saya dulu yang nanya ya. Baik, Pak. LED itu dipakai buat apa? LED itu buat menerangi tanamannya, Pak. Soalnya kan kita sudah melakukan riset dari beberapa sumber yang dimana tanaman cabai itu kalau misalnya di tempat penggunaan cahaya atau tempat gelap misalnya, nanti daunnya bisa rontok atau gagal tanam. Jadi kayak harus ada pencahayaan di tanamannya itu, Pak. Jadi pencahayaan ini dihitung, enggak? Pada saat dia dinyalakan, pada saat dinyalakan, LED-nya itu memang dinyalakan terus atau dia nyala kalau ada kondisi tertentu?
Izin menjawab, Pak. Ya. Nah, itu dari kondisi itu ditangkap dari sensor LDR itu, Pak. Jadi sensor LDR itu menangkap cahaya yang masuk. Nah, jika cahaya yang masuk itu kurang atau dalam posisi kurang cahaya atau minim cahaya, nah si LED-nya itu akan menyala untuk menerangi si tanaman. Oke. Terus cahaya LED-nya sendiri ada spesifikasi khusus nggak atau bebas aja? Misal, Kalau yang kelompok kita cari, Pak, dan hasil riset dari kelompok saya, itu ada beberapa ketentuan, Pak, yang terdiri dari LED yang sudah dipadukan antara dengan spektrum biru dan spektrum merah, kurang lebihnya dari beberapa jurnal yang kami cari. biru sama merah jadinya cahaya apa itu? Hijau ya? Kehijauan ya? Iya. Red, green, and blue di pertengahan. Ya, nanti itu dimasukkan tuh ketentuan-ketentuan itu ya, nanti di laporan lengkapnya ya. Sebenarnya tadi harusnya juga tampil juga, makanya kan tadi saya tanya karena belum kelihatan fungsi utama LED dan LDR itu tadi ya. Jadi kan itu kan ada ketentuan ya, berdasarkan pengalaman atau berdasarkan hasil yang sudah dialami oleh banyak orang kan gitu ya. Iya, Pak. Jadi yang otomatisasinya pertama tadi pada saat gelap, yang kedua pada saat suhu ya. Iya, suhu. Suhunya lebih dari 30 derajat, memang segitu ya? Kalau yang kita lihat dari beberapa jurnal dan di internet, itu tidak ditentukan berapa derajat, Pak. Cuma kalau misalnya sudah di atas jam 10, di atas jam 9 atau jam 10, nah, tanaman cabai itu tidak bisa terkena cahaya sinar matahari terlalu panas atau terlalu lama. Makanya di sini saya tetapkan 30 derajat terlebih dahulu. Mungkin nanti bisa direvisi lagi ke depannya. Iya. Jadi menetapkan itu juga harus dijelaskan ya. Terus ya, Pak. Kelembaban tanah juga ya dilihat oleh sensor ya. Ya, Pak. Jadi kalau suhunya tinggi pompa apa kipas ya? Kipas ya. Kalau suhunya tinggi kipas ya. Terus kalau kelembaban pompa air. Iya. Gitu. Oke. Nah, ini misalnya ini akan menyala sampai apa? Sampai itu, Pak, kan ada ketentuan kalau di sini kan yang kondisi suhu, kalau misalnya sudah di bawah 30 derajat, fan-nya akan otomatis mati gitu. Dan juga gitu juga dengan soil moisture, jika kelembapan tanahnya sudah kurang dari 200, pompanya akan berhenti. Iya. Ngeri juga misalnya kalau dia nyiram terus sampai kerendam terus kelembabannya nggak turun-turun. Iya, Pak, itu saya lupa tambahin kalimatnya. Ya. Jadi kalau penyiraman tuh hati-hati juga. Siapa tahu kan. Iya, Pak. Ada masalah misalnya dengan sensornya sehingga nggak berubah-ubah. Jadi sebenarnya perlu hati-hati juga. Jangan sampai siram air itu terlalu banyak sehingga terendam semuanya gitu kan. Ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, bagus. Udah ada gambar cara instalasinya ya. Jadi bisa terbayang gitu. Oke, dari saya cukup. Silakan yang lain mungkin kawan-kawan yang mau tanya. Gimana kawan-kawan, ada yang mau bertanya lagi? Oke, semungkinnya tidak ada yang mau bertanya lagi. Presentasi dari kelompok kami cukup sekian. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.